warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rusada dengan NIM 2450210017. Di sini saya akan membuat tugas video UAS mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Syariah dengan judul Rasionalitas Ekonomi. Rasionalitas Ekonomi Islam. Rasionalitas adalah cara berpikir dan bertindak yang sesuai dengan akal dan logika manusia. Secara khusus, rasionalitas juga dapat dijelaskan sebagai kecenderungan untuk memenuhi rencana jangka panjang dengan mempertimbangkan segala risiko dan manfaat dari tindakan yang diambil. Dalam teori ekonomi modern, pelaku ekonomi dapat dikatakan rasional apabila keputusan yang diambil didasarkan pada sikap dan dilakukan secara konsisten, prioritaskan hal yang penting dan sesuai dengan kemampuan. Dalam literatur ekonomi, rasional berarti tahu bahwa sikap dalam bertindak lebih mengutamakan hal yang lebih penting dari keinginan belaka. Yang pertama yaitu pandangan filosofis Islam tentang manusia sebagai dasar rasionalitas. Konsepsi tentang manusia merupakan dasar bagi perumusan suatu teori ekonomi. Dari pandangan filosofis mengenai manusia sebagai homo economicus neoklasik berhasil merumuskan perilaku manusia sebagai peristiwa yang teramati dan terukur. Untuk selanjutnya disusun teori ekonomi secara akurat. Demikian pula dengan ragam teori ekonomi yang lain. Dalam pandangan Islam, pandangan filosofis tentang manusia sangat kompleks. Konsep filosofi manusia tersebut memiliki implikasi teoritis yang sesuai terhadap posisi manusia dengan melihat kompleksitas struktur dan potensi yang dimilikinya. Manusia bukanlah sekedar makhluk rasional yang sekedar mengejar kepentingan, keuntungan pribadi sebagaimana dalam pandangan ekonomi konvensional. Manusia juga bukan sosok yang bertindak seperti robot sehingga melakukan pengulangan tindakan tanpa adanya pertimbangan tertentu yang mendasari keputusannya. Yang kedua yaitu definisi dan batas-batas rasionalitas Islam. Konsep rasionalitas ekonomi konvensional yang dikembangkan atas dasar ideologi neoklasik menempatkan individu sebagai homo economicus yang beriman pada teori evolusi Darwin, survival of the fittest. Pandangan Islam tentang rasionalitas juga berpusat pada konsepsi manusia sebagai makhluk rasional. Dalam pengertian yang disepakati mayoritas ulama, ukuran rasionalitas adalah keberadaan dan fungsi akal yang melekat pada diri manusia sebagai unsur yang mampu menyerap pengetahuan, mencerna, dan mengambil keputusan. Hanya saja rasionalitas dalam Islam tidak terisolasi sendirian, melainkan dibarengi dengan variabel etis. Yang ketiga, rasionalitas tindakan manusia sebagai aktor dalam ekonomi. Dalam memahami konsep aktor, studi ekonomi meletakkan dasar analisisnya pada pandangan utilitarianisme yang sangat memperhatikan individu. Doktrin utilitarianisme memandang individu sebagai makhluk rasional yang memiliki watak dasar membuat perhitungan-perhitungan dan pilihan untuk memperbesar keuntungan atau kesenangan pribadi, selalu berusaha mengurangi penderitaan dan menekankan biaya. Dalam sistem ekonomi neoklasik yang dibangun di atas paham utilitarianisme, watak dasar ini diterjemahkan ke dalam prinsip laissez-faire, laissez-passer, biarkan hal-hal sendiri, biarkan hal-hal baik masuk. Prinsip ini mengandung makna untuk memberi kebebasan individu secara mutlak dalam mengatur dirinya sendiri dan anggapan bahwa dialah yang paling mengetahui keinginannya. Kontrol negara sebisa mungkin diminimalisir dan kalaupun ada diarahkan untuk menjaga agar kebebasan individu tetap terjamin. Selanjutnya yaitu asumsi dan jenis rasionalitas. Asumsi menurut bahasa berarti dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasan berpikir karena dianggap benar. Asumsi menurut istilah adalah dugaan atau anggapan sementara yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi mengidentifikasikan kesimpulan awal namun belum final. Kefinalan asumsi akan selesai bila ada bukti nyata seperti memiliki dasar argumen dengan melalui beberapa uji empiris, riset, atau observasi. Meski asumsi tidak harus memiliki bukti, namun biasanya munculnya suatu asumsi telah ada realita kasus-kasus yang sebelumnya telah
pernah ada. Misalnya, ada sebuah asumsi jika terjadi krisis ekonomi, maka harga suatu produk pasti akan naik. Jika harga produk naik, maka banyak masyarakat yang mengurangi konsumsinya. Jika masyarakat mengurangi konsumsinya, ini berarti daya beli masyarakat turun menjadi penurunan pendapatan dan seterusnya. Adapun terkait dengan jenis rasionalitas, menurut Adi Warman Akarim menyebutkan terdapat dua jenis rasionalitas sebagai berikut. Yang pertama yaitu self-interest rationality. Prinsip utama dalam ekonomi Islam menurut Edgeworth adalah bahwa setiap pihak digerakkan oleh self-interest. Hal ini mungkin benar pada masa Edgeworth, tetapi salah satu pencapaian dari teori utilitas modern adalah pembebasan ilmu ekonomi dari prinsip pertama yang meragukan tersebut. Penting untuk diingatkan bahwa self-interest tidak selalu berarti meningkatkan kekayaan seseorang dalam nilai rupiah tertentu. Kita mengasumsikan bahwa individu memiliki berbagai tujuan, bukan hanya untuk meningkatkan kekayaan secara finansial. Dengan demikian, self-interest setidaknya melibatkan tujuan-tujuan yang bertautan dengan persahabatan, cinta, kekuasaan, memberi pertolongan kepada orang lain, menciptakan karya seni, dan lain sebagainya. Kedua yaitu collective interest rationality. Teori utilitas modern yang aksiomatis tidak mengasumsikan bahwa manusia selalu mementingkan pribadinya. Teori ini menyatakan bahwa manusia menyesuaikan preferensinya dengan sejumlah aksioma. Secara garis besar, preferensi tersebut harus konsisten. Individu menyesuaikan diri dengan aksioma-aksioma ini tanpa harus menjadi self-interested. Kesimpulan dari materi ini yaitu rasionalitas dalam ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual, berlandasan prinsip syariah seperti kesederhanaan, keadilan, dan keseimbangan. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang berfokus pada keuntungan materi, ekonomi Islam memprioritaskan nilai moral, kesejahteraan bersama, dan kepatuhan pada ajaran agama untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.